Apa rezeki yang 10 ini yang membuat orang menjadi selamat ya, dari berbagai macam musibah bahaya ya. Wasara fi darajatil muqarrabin. Nah, nanti akan kita bahas apa aja 10 perkara itu, rezeki itu, sehingga dia selamat ya dari segala bahaya dan musibah, sehingga sara fi darajatil muqarrabin, sehingga dia mendapatkan derajat orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Man ana lakum kaifa ma hubbukum kaifa ma hukum man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa abta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian Bapak Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati para orang tua saya, Bapak Budi, Bapak Misan, dan juga Bapak Anin, Bapak Naim, Allahumma ighfir lahu. Yang saya hormati juga para orang tuaku yang saya tidak sebutkan, jamaah Majelis Ta'lim Albaniyah. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Rahwan beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan biar anak-anaknya dijadikan anak salihin dan salehah. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena malam hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita lanjutkan pengajian kita. Ya, sebelumnya saya mengingatkan bahwa sekarang kita masuk di bulan Rajab, yaitu tanggal 2 ya, kemarin Sabtu tanggal 1, sekarang ya, masuk tanggal 3 namun banyak sekali keterangan hadisnya memang lemah ya, di antaranya ya, siapa yang puasa di hari pertama ya, dia diampuni pahalanya atau sama dengan pahalanya 700, ada yang 900, ada yang 2000 ya. Barang siapa yang puasa 3 hari ya dibukakan pintu neraka, dibukakan pintu surga ya 7 pintu ditutup, 8 pintu neraka. Nah, itu memang hadisnya lemah ya, semuanya hadisnya, bahkan termasuk doa itu juga Allahumma barik lana fi Rajab, itu juga hadisnya lemah ya. Namun untuk motivasi kita pakai buat ibadah tidak apa-apa. Memang ada hadisnya yang menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan ya Rajab, yaitu di mana ada seorang sahabat ya, sudah 1 tahun tidak ketemu Nabi. Ketika ketemu, wajahnya, badannya sudah berubah. Ditanya sama Nabi, kenapa kok kamu berubah? Nah, karena saya tidak pernah makan kecuali malam hari. Jadi selama 1 tahun selalu puasa. Kata Nabi, jangan menyiksa diri, jangan ya.
cukuplah puasa itu di 1 hari setiap bulannya. Kalau enggak 2 hari, 1 hari, 2 hari terserah. Ya, dan faedahnya atau keutamanya tidak disebutkan berapanya. Nah, tapi kalau kita memang sudah terbiasa terpuasa, silakan, ya kan? Nah, karena puasa itu adalah melatih ya kita untuk terhindar dari sebagai macam godaan ya dan juga penyakit itu ya. Pada malam hari ini akan saya bacakan kitab Nashul Iban ya, kita seling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah talaniyatul futuh wal mamnu war rusu wa taubatun nasuh wa salatul jasad illa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa illa rususanil malif hadal kitab al-imam al-allama Syekh Imam Nawawi al-Zawi anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yadarjatu bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin. Wal maqalatu tsaniyah, ya, ini makalah yang ketiga langsung. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, ya, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma min abdin razaqallahu asara isalin illa waqad naja minal afati wal ahad kulliha. Tidaklah dari seorang hamba yang diberikan rizki itu akan memperoleh 10 kebahagiaan atau keuntungan. Ya. Jadi tidaklah dari seorang hamba yang Allah akan berikan rizki maka dia mendapatkan 10 ya, keselamatan, kebahagiaan. Keselamatan dari apa? Minal afati wal ahad. Ya, dari bahaya musibah tuh atau dari yang merusak rezeki itu. Nah, jadi orang ini akan mendapatkan 10 ya, dia mendapatkan rezeki dari Allah ya, yaitu 10 perkara ya. Kalau dia mendapatkan rezeki 10 perkara ini maka dia akan selamat dari segala musibah. Dan apa rezeki yang 10 ini yang membuat orang menjadi selamat ya, dari berbagai macam musibah bahaya ya. Wasara fi darajatil muqarrabin. Nanti akan kita bahas apa aja 10 perkara itu, rezeki itu, sehingga dia selamat ya dari segala bahaya dan musibah, sehingga sara fi darajatil muqarrabin, sehingga dia mendapatkan derajat orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa nala darajatul muttaqin, dan dia juga akan mendapatkan derajat orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina taraku syahwatin nafsi wajtinabul munhiyat. Orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang takwa itu adalah orang yang meninggalkan keinginan atau nafsunya dan juga menjauhi segala larangannya ya. Jadi orang kalau diberikan rezeki 10 rezeki ini nih sama Allah, maka dia terhindar dari segala musibah, bencana ya, dan dia dapat derajat orang-orang muqarrabin, yaitu orang yang dekat kepada Allah, dan dia juga akan memperoleh derajat orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang meninggalkan nafsunya dan dia menjauhi segala larangannya.
Apa rizki yang Allah berikan kepada orang itu? Yang pertama, awalu wasidkun daimun mahu qalbun qaniun. Nah, ini kalau kita pengen selamat nih ya dari berbagai musibah dan kita mendapatkan derajat muqarrabin dan muttaqin, rizki yang Allah berikan kepada orang itu adalah sidkun daimun mahu qalbun qaniun. Orang yang selalu jujur. Yang selalu jujur dan hatinya qanaah. Nah, ini rizki ternyata ya. Nah, jadi orang yang selalu jujur berbagai macam hal, kondisi bagaimana dia jujur dan hatinya selalu qanaah. Apa itu qanaah? Ya, qanaah itu adalah menerima apa adanya. Ya, itu namanya qanaah. Jadi kalau kita dapat rizki ya, atau selalu berusaha, selalu jujur ya, dibarengi dengan hati yang selalu qanaah, nah, ini rizki besar yang membuat kita menjadi selamat dari berbagai musibah ya. Nah, tuh makanya biasakan kan karakter ya, orang itu sifatnya, kepribadiannya itu diawali dari kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, akhirnya menjadi karakter. Ya, nah, kalau kita sudah biasa bohong, ya terus, karena memang sudah menjadi karakter dan kebiasaan, gitu kan? Mulainya lagi susah, ya kan? Kita kalau sudah terbiasa sholatnya berjamaah, ya terus ya akan selalu sholat nah, kalau nggak sholat berjamaah ya nggak enak atau dia lewat ya kan. Ini sering cerita kan, karena sering sholat isya-nya berjamaah, selalu berjamaah, satu hari ada acara di mana gitu ya, nah, akhirnya nggak sholat isya. Dia pulang aja. Pas dia pulang langsung tidur. Pas besok pagi baru dia enggak lah. Semalam sholat isya di mana ya? Kenapa dia lupa? Karena memang biasanya sholatnya berjamaah. Sampai begitu. Ya kan? Karena biasanya pas isya langsung ke masjid dia sholat. Nah hari itu karena memang ada acara, dia langsung ngikutin acara, pulang. Udah malam, sampai dia lupa. Itu kan sudah menjadi apa berarti? Ya udah jadi karakter, sudah tidak bisa dipisahkan. Ya, itu. Kenapa? Karena keterbiasaan. Nah begitu sama dengan ngaji juga. Kalau kita ngajinya enggak ya, lama-lama jadi enggak. Kebiasaan untuk mulai lagi sulit. Ya, tuh. Jadi bagaimana sekarang kita untuk mendapatkan sifat jujur harus diawali dari kebiasaan dan juga hati qanaah. Bagaimana kita selalu berusaha selalu mensyukuri apa yang kita nikmat atau yang kita miliki. Ini kan ayradin bil kismati, yang namanya qanaah itu adalah kita selalu redha terhadap keputusan Allah. Fasidqul lisan awwalus sa'ah. Ya, di dalam keterangan lain bahwa jujurnya lisan itu adalah awal dari kebahagiaan. Man qala sidquhu qala sadiquhu. Dalam satu hadis dijelaskan, man qala barang siapa ya yang sedikit sidquhu benernya, qala sadiquhu maka sedikit pula temannya. Jadi orang yang kalau suka bohong temannya dikit. Ya kan? Kenapa? Orang pada nggak mau berteman sama dia. Kenapa? Karena suka bohong. Nah, makanya sekarang siapa yang temannya dikit, berarti mungkin dia tukang bohong. Jadi man qala sidquhu qala sadiquhu. Barang siapa yang sedikit benernya,
maka sedikit pula temannya, ya. Apalagi kalau sudah menjual nama Allah, wallahi, billahi, nah itu udah jadi empanan dia tuh, ya kan, wallahi dah. Nah, padahal kalau kita ngomong wallahi itu bohong, maka jadi jatuh kafarat ya. Maka jangan biasain untuk menutupi kebohongan kita pakai wallahi, billahi, tallahi, ya jangan. Itu kafarat ya. Paling sedikit puasa 3 hari. Tuh. Wasani, rizki apalagi yang kedua nih, yang membuat orang mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendapat derajat muttaqin. Sabrun kamilun. Yang kedua adalah sabar yang sempurna. Nah, mahu syukrun daimun, diiringi dengan syukur yang selalu. Nah, jadi rizki yang kedua nih yang Allah berikan kepada orang yang bisa mendapat derajat muttaqin adalah selalu sabar. Ya, sabar dan juga selalu bersyukur. Sabar dan syukur selalu beriringan. Dengan Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul iman as-sabru was-samahah. Ya, sesungguhnya ya paling utamanya iman adalah sabar dan juga toleransi, ya. Jadi dalam satu hadisnya Nabi bersabda, paling utamanya iman adalah sabar dan juga toleransi, samahah, ya. Nah, jadi orang yang beriman itu harus sabar, ya kan, karena dunia ini memang penjarahnya bagi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu di dunia diapain? Di penjara. Artinya apa? Dibatasi. Nah, dibatasi dengan apa? Nah, dengan ujian, dengan cobaan. Makanya kita kudu apa? As-sabru, harus ya sabar. Ini nggak boleh menurut syariat Islam. Jangan sabar. Ya, sabar. Itu nggak boleh sabar. Ya. Nah, itu namanya paling utamanya iman. Jadi iman itu ya fondasi utamanya adalah sabar. Waktunya ibadah. Walaupun ada kegiatan yang lebih penting, tetap kita tinggalkan, utamakan ibadah, karena memang hidup kita di dunia tujuannya adalah untuk, ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita di dunia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Berarti yang lainnya sampingan. Nah, yang lainnya samping. Nah, kerja sibuk, waktunya sholat berhenti. Kenapa? Karena kerja sampingan. Sholat, nonton TV seru, ya kan, bola, waktunya sholat berhenti, ya kan, karena nonton TV sampingan. Sholat lebih utama dan tujuan kita, ya. Wasamaha, dan juga toleran. Ini yang diajarkan oleh para ulama, para wali songo, ya, para nabi, harus toleransi. Artinya apa? Menghormati keyakinan orang dengan itu, ya kan, kayak kemarin Sunan Kudus datang ke Kudus. Nah, itu kan di sekelilingnya orang Hindu dan Buddha. Tapi bukan berarti terus menyalahkan orang Hindu dan Buddha, ya kan? Tapi yang diutamakan adalah toleransinya. Bagaimana menghormati kepercayaan orang Hindu? Di antaranya adalah melarang pada saat itu umat Islam menyakiti, menyembelih sapi. Ya kan? Kenapa? Karena sapi adalah hewan, ya, yang dimuliakan oleh orang Hindu. Bahkan di India itu sapi itu dianggap apa? Jadi dewa, ya kan? Maka pada saat itu toleransi Sunan Kudus melarang umat Islam di daerah Kudus untuk menyembelih sapi. Kenapa? Karena menyinggung perasaan mereka, ntar menyakiti perasaan. Terus korbannya pakai apa? Kan ada yang lain. Ada kerbau, ada kambing.
sampai segitunya menjaga, ya kan? Sunan Kudus, ya kan? Sampai-sampai masjid beliau saja beliau bangun itu menaranya berbentuk apa? Candi. Kalau yang pernah ke Kudus, lihat dan menara Sunan Kudus. Itu bentuknya candi. Tempat ibadah orang. Ya kan? Menara itu kan buat peker, ya. Yang buat kalau dulu buat ajan. Itu berbentuk. Artinya apa? Sunan Kudus menghargai, menghormati. Tapi dengan penghormatan itulah akhirnya mereka jadi apa? Nah, tersentuh hatinya, wah Islam itu sangat luar biasa. Dan akhirnya apa? Nah, mereka pada masuk Islam, ya kan? Tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Kenapa? Karena dia tahu Islam itu ternyata adalah agama yang sangat menghargai orang lain. Ya, apalagi pada saat itu Hindu Buddha mempunyai kasta, ya kan, Brahmana, Satria, Sudha, ya kan. Nah, yang paling tinggi tidak bisa bergabung dengan ini statusnya. Manusia dibagi-bagi. Nah, Sunan Kudus datang menghapus itu semua, manusia statusnya sama. Nah, ini kan membuat ya hati mereka lebih senang. Ternyata Islam itu sangat luar biasa. Nah, itulah toleransi. Rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami, rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ni'mas silah al-mu'mini as-sabru wad du'a. Ya, paling bagusnya senjata orang mukmin adalah as-sabru wad du'a. Sabar dan doa. Jadi senjata ampuhnya atau senjata andalan orang mukmin adalah sabar dan doa. Tuh, ya kan, sabar dan doa. Makanya dalam satu hadisnya dikatakan, ya, jagalah hartamu dengan zakat, obatilah penyakitmu dengan sedekah, dan hadapilah berbagai macam musibah dengan doa dan tawadu. Tuh, ya. Jadi kita harus banyak apa ini? Sabar sama doa. Kenapa? Karena sabar dan doa adalah senjata andalan orang mukmin. Senjata yang sangat luar biasa tuh, ya. Nah, makanya jangan pernah putus kita untuk berdoa. Apalagi di bulan Rajab ini kan. Nah, dalam satu keterangan bulan Rajab itu kalau kita berbuat dosa itu dilipat gandakan. Kalau kita berbuat pahala itu juga dilipat. Nah, makanya jangan sampai kita berbuat dosa di bulan Rajab. Kenapa? Karena dosanya double. Ya kan? Itu. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka kita mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Ya kan? Tuh. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, berkata, ya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasa sirra, kaifa yusinu minka ala ujub fi amalika, ya kan? Bagaimana kamu merasa baik sedangkan kamu selalu ujub fi amalika dalam perbuatanmu. Jadi kita merasa paling baik, paling bagus. Padahal setiap amal kita selalu ujub. Ujub itu apa? Ya sombong, merasa paling hebat. Nah, gue nih ke masjid mulu nih. Ya, ke masjid mulu. Hebat nih, sedekah mulu. Ya. Wa ra'yatu nafsika fiha. Jadi kita selalu melihat amal perbuatan kita. Merasa banyak beramal, akhirnya kita menjadi ujub. Wa talabal a'wan, dan selalu minta ganti. Wah, nanti pasti, ya, karena amal ibadah saya banyak, pasti saya mah ya pahalanya banyak, gitu kan? Nah, ini wa jami'u dzalika bi taufiqillah taala, ya. Sedangkan semuanya itu atas kehendak siapa? Pertolongan Allah. Jadi jangan merasa besar, hebat dengan ibadah kita. Kita bisa ngaji ini gara-gara siapa? Allah. Ya kan?
Kita sholat karena Allah, bitaufikillah, karena pertolongan. Makanya jangan ujub. Kita bisa ngaji, sering sholat, sering baca Quran. Ya, itu karena taufiknya Allah, pertolongan, hidayahnya. Makanya jangan sombong. Jangan sombong. Nah, dengan sombong berarti amal ibadah kita jadi hilang, ya kan? Wa fadluhu in kunta taraktal ma'siyah fahibzatuhu. Nah, kalau seandainya kita meninggalkan perbuatan maksiat, berarti Allah juga menjaga kita. Jadi jangan sombong. Wah, saya nggak maksiat nih, gua nggak maksiat, berarti gua orang baik. Jangan sombong. Kita tidak maksiat, berarti ini Allah menjaga kita. Jadi semuanya ada kaitannya dengan Allah. Kita rajin ibadah karena dapat taufik hidayah dari. Nah, kita menghindari maksiat, ya, dosa itu juga karena Allah menjaga kita, ya kan? Aina anta minasyukri. Nah, inilah yang harus kita syukuri, ya. Jadi kita sering minta kepada Allah, ya Allah berikan hamba taufik dan hidayah. Biar apa? Biar bisa ibadahnya biar gampang. Udah dikasih sama Allah nih. Ibadahnya gampang, puasanya rajin, sedekahnya rajin, jangan sholat tahajudnya rajin. Nah, disitulah kita diuji. Jangan enggak. Nah, tuh. Wasalis, yang ketiga, rizki yang Allah berikan kepada orang, yang orang itu akan mendapatkan derajat muttaqin adalah faqrud daimun ma'hu juhdun. Orang yang selalu bersyukur karena kefakirannya, karena kemiskinannya, ditambah dengan juhud. Jadi orang yang miskin, orang yang fakir, ternyata itu adalah rizki yang Allah berikan, ya kan? Tapi ingat, miskinnya diiringi dengan juhud. Apa itu juhud? Meninggalkan kesenangan dunia, mencari kebahagiaan akhirat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'saral fuqara a'tullaha ridha min qulubikum tatfaru bisawabi fakrikum wa ila fala. Wahai orang-orang miskin, kata Nabi, Allah telah memberikan kamu hati yang redha. Ya, maka syukurilah, karena kamu akan mendapatkan pahala yang besar karena kemiskinanmu, karena kefakiran. Wa ila fala, kalau kamu tidak bersyukur, maka kamu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang miskin, orang fakir itu ternyata rizki. Ya, kalau seandainya dia syukuri. Kenapa? Karena orang miskin, fakir itu ternyata pahalanya besar. Pahalanya sangat besar kalau disyukuri. Dia miskin tapi sabar. Ya, dia sabar. Kemarin kan saya sudah katakan bahwa orang kaya yang bersyukur, ya, itu lebih orang miskin yang sabar itu lebih besar pahalanya daripada orang kaya yang bersyukur. Nah, gitu ya. Jadi orang kaya yang bersyukur itu kalah pahalanya dengan orang miskin yang sabar. Jadi orang miskin yang sabar pahalanya lebih besar daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena orang kaya bersyukur mah wajar. Orang semuanya punya, semuanya ada, makanya dia tinggal. Tapi kalau orang miskin sabar, semuanya serba kagak ada. Tapi dia tetap sabar, bersyukur, tetap ibadah. Itu paling besar pahalanya. Itu pahalanya paling besar, gitu ya. Jadi orang kaya silakan bersyukur
biar masuk ke surganya Allah. Orang miskin silakan bersabar, itu juga bisa membawa ke surganya Allah. Cuman siapa dulu kira-kira yang masuk surganya? Orang miskin dulu. Kenapa? Karena orang miskin hisabannya lebih ringan, lebih sedikit. Ya punya apa? Rumah ngontrak, motor butut, ya kan? Nggak punya apa-apa, paling tanya motornya doang. Coba kalau orang kaya, mobil berapa, rumah berapa, motor berapa, tas, mobil, HP semua bagus, tanyain. Makanya wajar kalau dia masuk surganya belakangan. Kalau orang miskin masuk surganya duluan. Jadinya orang kaya silakan bersyukur, mencari ridha Allah untuk masuk surganya Allah. Orang miskin sabar, itu juga bisa membawa masuk surganya Allah, bahkan masuk surganya duluan. Ya kan? Adil kan? Adil. Jadi rizki, orang kaya rizki, orang miskin rizki. Jadi sekarang ya sudah jalanin saja. Ya kan? Nggak usah ngeluh, tidak usah gerundel, semuanya sama. Dikasih kesempatan oleh Allah yang sama. Istighna'uka an syai'in khairun min istighna'ika bihi. Ya kan? Merasa cukupnya kamu dari sesuatu itu lebih baik daripada butuhnya kamu kepada sesuatu. Jadi orang kaya itu udah ada semuanya, makanya dia bersyukur. Ya kan? Tapi lebih bagus lagi adalah kita bersyukur dalam keadaan tidak ada. Kalau tidak ada kita bersyukur itu luar biasa. Ya kan? Kenapa? Emang serba kekurangan. Ya, itu. Nah, warabi'u yang keempat, satu lagi dah. Enggak usah 10. Warabi'u yang keempat, nikmat yang Allah berikan sehingga kita mendapatkan derajat muttaqin, fikru daimun maubat rujain. Ya, selalu berpikir, tafakur, tapi diiringi dengan perut yang lapar, gitu ya. Artinya apa? Dalam hadis dikatakan tafakkaru fi kulli syai'in wala tufakkiru fi dzatillah. Ya, berpikirlah, tafakurlah kamu dalam sesuatu, setiap sesuatu, tapi jangan bertafakur memikirkan tentang zat Allah. Fa inna baina sama wasabi'ah illa kursihi sab'atu alafin nurin wa huwa fawqa dzalik. Sesungguhnya antara langit ketujuh dengan kursinya Allah, arsy-nya Allah, itu jaraknya adalah 7.000 cahaya. Dan Allah ada di atas itu. Makanya otak kita nggak nyampe mikirin zat Allah. Makanya jangan memikirkan tentang zat Allah. Allah kayak apa nggak usah dipikirin. Tapi pikirinlah yang lain. Kenapa itu matahari bisa terang begitu? Kenapa matahari bisa rutin begitu datangnya? Ya kan? Kenapa itu hujan airnya kagak habis-habis? Itu yang dipikirin. Ya, tapi kita jangan memikirkan tentang zat Allah, nggak bakalan nyampe. Ya, otak kita nggak bakalan nyampe gitu ya. Itu. Makanya selalu kita berpikir. Tujuannya apa? Berpikir tafakur ini supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih takut kepada Allah, kan gitu. Semuanya yang Allah ciptakan ini sangat luar biasa. Ciptaan aja kayak gini, gimana yang menciptakan, kan begitu. Jadi banyaklah bertafakur, memikirkan zat, memikirkan ciptaan Allah, gitu ya. Ya, kita melihat manusia luar biasa kan beda ya. Modelnya, tampangnya, itu juga kita berpikir. Allah nggak kehabisan stok, semuanya ada. Inilah yang menyebabkan kita lebih dekat kepada gara-gara tafakur. Nah, itu 4, berarti masih ada 6 lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang ya, dalam acara kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan pengajian kita ini Allah lindungi, Allah ridhoi, sehingga sampai hari kiamat tetap ada, bahkan berkembang terus, dilanjutkan oleh anak-anak cucu kita. Kita doakan mudah-mudahan ya
Bang Rahwan beserta keluarga besarnya, jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dikabulkan hajat dan keinginannya, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum disembuhkan biar Allah kasih kesabaran, yang sakit maupun yang mengurusnya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang lagi kena musibah biar Allah kasih kesabaran, yang hilang biar Allah ganti yang kepada yang lebih baik, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya utang biar cepat lunas utangnya, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah punya anak biar jadikan anaknya salihin dan salehah. Mudah-mudahan yang di pesantren biar pada betah, dapat ilmu manfaat dunia wal akhirah. Kampung kita, keluarga kita, negara kita dijauhkan dari musibah, bahaya, penyakit khususnya corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia pembangunan Majelis Taklim ya, karena memang sudah selesai. Ya, 99% sudah selesai, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya amal ibadahnya apa yang diberikan ya itu menjadi amal baik ya. Saya mohon maaf ya kalau mungkin ada salah-salah kepada jamaah ya. Silakan ya, kritik sarannya tinggal kita ngisiin, bikin programnya ya. Jadi jangan bikin doang ya, silakan dibikin program kegiatannya apa saja, kita manfaatkan ya sehingga lebih syiar lagi majelis taklim kita. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya dan kita semua pengurus masyarakat tidak bisa memberikan apa-apa kepada pengurus panitia pembangunan Majelis Taklim. Mudah-mudahan Allah yang akan menggantinya. Dan juga terima kasih kepada semua donatur yang telah memberikan ya kan sebagian hartanya. Mudah-mudahan Allah ganti hartanya dengan yang baik. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almis, 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 almis kufa lamma zakarna Rasulullah ya Rasulullah. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadu. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadu. Sallu alaihi waradidu tajidul ana wa tas'adu. Sallu alaihi waradidu tajidul ana wa tas'adu. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadu. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadu. Sallu alaihi waradidu najidul ana wa tas'adu. Sallu alaihi waradidu najidul ana wa tas'adu. Babur raja bikin najah ma khaba man fihi iltaja. Babur raja bikin najah ma khaba man fihi iltaja. Fawasat lahu kafar raja.